Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Syafriyadi, NIM 1731134 dari kelompok 35 PLP2. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Masyarakat, Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Di video ini saya akan menyampaikan hasil kegiatan laporan lisan PLP2 yang dilakukan di SMAN 1 Taliwang dari tanggal 5 Oktober sampai tanggal 31 Oktober. SMAN 1 Taliwang atau dikenal dengan Samandita menjadi salah satu sekolah menengah atas terfavorit di Kabupaten Sumbawa Barat yang memiliki jumlah siswa yang fantastis sebanyak 793 siswa, yang dimana siswa laki-laki berjumlah 317 dan siswa perempuan mempunyai jumlah 476 siswa dengan kapasitas kelas yang berjumlah sebanyak 24 ruangan kelas, diantaranya jurusan IPA dan IPS. SMAN 1 Taliwang ini memiliki siswa yang bermacam suku, agama, ras, dan budaya. SMAN 1 Taliwang ini juga memiliki siswa yang mayoritas agamanya Muslim. Dan di SMAN 1 Taliwang ini juga memiliki siswa-siswa yang berasal dari luar KSB seperti Lombok, Bima, Dompu, dan lain-lain. SMA 1 Taliwang ini dikenal dengan sekolah yang sangat disiplin, yang dimana siswa yang berada di sekolah tersebut apabila melakukan sebuah pelanggaran, maka siswa tersebut akan dikenakan sanksi keras berupa pengurangan poin atau skor yang sudah ditetapkan sekolah tersebut berdasarkan jenis pelanggaran yang sudah dilakukan siswa. SMA 1 Taliwang ini dikenal dengan sekolah yang sangat disiplin, yang dimana siswa yang berada di sekolah tersebut apabila melakukan sebuah pelanggaran, maka siswa tersebut akan dikenakan sanksi keras berupa pengurangan poin atau skor yang sudah ditetapkan sekolah tersebut berdasarkan jenis pelanggaran yang sudah dilakukan siswa. Kegiatan-kegiatan rutin kokurikuler dan ekstrakurikuler, berdasarkan hasil pengamatan atau observasi saya, kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMAN 1 Taliwang ini terdiri dari bidang olahraga, seni, maupun organisasi yang ada di SMAN 1 Taliwang seperti PIKR, kemudian siswa pencinta alam, PMR, UKS, dan ada banyak lagi. Kemudian di bidang olahraga, hampir semua cabang olahraga punya minat bakat atau ekstrakurikuler. Dan juga di bidang seni juga semua bidang mempunyai minat bakat atau ekstrakurikuler. Dari berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, kegiatan kokurikuler yang dilakukan peserta didik di SMA 1 Taliwang ini ada FLS 2N, Olimpiade. Ini bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya di tingkat provinsi, nasional maupun internasional.
Baik, berikut praktik-praktik pembiasan dan kebiasaan di sekolah SMA Negeri 1 Taliwang selama melakukan kegiatan simulasi belajar di sekolah selama pandemi COVID-19 sesuai dengan protokol kesehatan, yaitu satu, pada saat masuk lingkungan sekolah siswa akan melakukan pengecekan suhu tubuh yang sudah disediakan oleh bapak dan ibu guru. Kemudian dua, siswa juga diwajibkan untuk mencuci tangan dengan sabun yang sudah disediakan sebelum masuk ke kelas. Kemudian yang ketiga, sekolah juga sudah menyediakan penyemprotan disinfektan otomatis kepada setiap siswa untuk sterilisasi sebelum masuk ke kelas. Dan selanjutnya sebelum masuk ke kelas, siswa dikumpulkan untuk melakukan kegiatan pembacaan sholawat badar dan gotong royong sedikit di masing-masing kelas agar siswa tetap terjaga kebersihannya untuk melakukan proses belajar di dalam kelas. Baiklah, setelah kita membahas praktik-praktik pembiasan atau kebiasaan yang dilakukan oleh sekolah SMA 1 Taliwang, kita kembali ke telaah kurikulum, strategi pembelajaran, sistem evaluasi, dan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Nah, perlu kita ketahui kurikulum ini merupakan salah satu unsur yang bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk meningkatkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik, khususnya di SMA 1 Taliwang. Jadi kurikulum yang digunakan oleh SMA 1 Taliwang yaitu K13. Kemudian perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru di SMA 1 Taliwang terdiri dari RPP, silabus, kalender pendidikan, prota atau program tahunan, kemudian promes atau program semester, kemudian analisis minggu efektif. Kemudian daripada itu, telah strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Di sini guru mempunyai sistem BDR, belajar dalam rumah, di mana mempunyai dua sistem, yaitu daring atau dalam jaringan, kemudian luring atau luar jaringan. Nah, daring ini seperti melalui portal, karena SMAN 1 Taliwang mempunyai portal belajar daring. Kemudian selain itu aplikasi-aplikasi yang sering digunakan guru seperti WhatsApp Group, Google Classroom, Zoom, kemudian aplikasi-aplikasi lain yang menunjang proses pembelajaran daring. Kemudian luring ini di mana guru-guru di sana memberikan modul kepada peserta didik, kemudian buku mata pelajaran dan tugas rumahan yang bisa dikerjakan oleh masing-masing siswa di rumah masing-masing. Mana dari satu Taliwang, yaitu pada mestinya kami mendapat peran penting pada kegiatan-kegiatan di persekolahan. Contohnya seperti ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini merupakan minat bakat peserta didik untuk dikembangkan pada luar jam pelajaran normal. Jadi berhubung situasi dan kondisi seperti ini, maka kegiatan ekstrakurikuler tersebut seperti yang saya jelaskan tadi tidak adakan sementara, karena sekolah dan juga keadaan kita saat ini masih dalam keadaan new normal atau transisi.
Jadi untuk mengisi kegiatan kami seperti biasanya kami dapat mengajar di dalam kelas. Kemudian ada juga di luar kelas seperti praktik. Kita dapat memberikan praktik di luar kelas hanya beberapa pertemuan, karena sekolah juga belum bisa memberikan tanggung jawab penuh untuk peserta didik melakukan kegiatan praktik olahraga. Jadi kami sebagai guru sementara pendidikan olahraga dan jasmani, kami banyak mengisi waktu di dalam kelas untuk memberikan teori serta simulasi gerakan-gerakan atau teknik pada olahraga. Kemudian selain daripada itu, kami hanya bisa mengarahkan peserta didik untuk melakukan kegiatan seperti bersih-bersih lingkungan persekolahan dan membersihkan kelas. Baiklah, demikian daripada itu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada laporan lisan saya, yaitu kegiatan PLP 2 yang dimulai pada tanggal 5 Oktober sampai 31 Oktober di Sekolah SMAN Negeri 1 Taliwang. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Syafriadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.